Assalamualaikum. Kerasnya sudah dibersihkan ya? Dibersihkan. Seperti ini sudah rapi semua ya. Nah, sekarang yang tidak masuk itu siapa? Berarti Ani masih sakit ya? Ini Ani sudah 2 hari tidak masuk. Semoga nanti Ani bisa cepat sembuh dan bisa belajar kembali di kelas 5 ini. Ketua kelas seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai, ayo berdoa dulu, dipimpin. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak cek dulu keadaannya. Terus bukunya dari atas ya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, mengapa menyanyikan lagu Indonesia Raya? Karena untuk mengingat jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang dan merebut kemerdekaan. Nah, ini kan masih bulan Agustus. Bapak mau nanya dulu ya. Ini hari kemerdekaan Indonesia tanggal berapa? 15 Agustus 1945. Sekarang tahun 2020. Berarti Indonesia merdeka sudah berapa tahun? 77 tahun. Nah, untuk mengingat jasa para pahlawan, dan karena ini masih dalam bulan hari kemerdekaan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo berdiri semua, ayo. Indonesia
sekarang setelah menyanyikan Indonesia Raya, masih ingat dengan yel SDN Bangsering 3? Masih. Yo, coba SDN Bangsering 3. Sekali lagi SDN Bangsering 3. Biar semangat, tepuk tangan dulu. Nih Bapak, masih ingat dengan pelajaran yang kemarin? Masih. Nah, apa? Tentang apa? Membuat poster. Membuat poster. Nah, membuat poster. Bapak mau nanya, bagaimana dengan poster tulisannya? Harus menarik. Menarik, terus? Harus terang. Terang. Lagi gambarnya? Terang ya. Gambarnya juga terang, ya? Nah, bagus. Untuk pelajaran hari ini juga berkaitan dengan terus tujuannya, tujuannya ini pelajaran untuk hari ini. Coba dibaca bersama-sama. Ada berapa itu tujuan pembelajarannya? 6. Melalui kegiatan mengamati poster, tadi menganalisis informasi dari poster, kemudian melalui kegiatan poster ditampilkan, menguraikan kembali isi teks poster, kemudian yang ketiga menganalisis organ pernapasan dan fungsinya pada manusia. Kemudian setelah itu video peserta didik mampu membuat model sederhana. Ini nanti kita akan proyek membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Kemudian menyusun langkah-langkah membuat gambar cerita. Setelah menyusun, kita nanti bisa membuat gambar cerita sesuai tema. Nah, ini materinya ya, anak-anak, organ pernapasan. Nah, setelah itu poster. Nah, sekarang kita ke poster. Nah, ke poster. Poster adalah coba Robi dibaca Robi. Poster adalah kurang bisa aja. Nah, coba. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat-tempat umum. Tujuannya memberikan informasi kepada memberikan informasi kepada pembaca yang
Sebenarnya ada poster besar. Nah, pasti kan anak-anak nanti dilihat. Pasti yang dilihat itu pertamanya apa? Tulisan, kemudian gambar. Terus yang kedua mengajak untuk melakukan yang tertera. Nah, misalnya mengajak tulisannya itu mengajak besar ya. Setelah mengajak dibaca, oh berarti ini poster apa? Poster, oh ini poster rokok misalnya. Dilarang untuk merokok, ini poster. Banyak kan nanti poster-poster di luar ya. Terus ini ada contoh poster. Pak bisa dulu. Kelihatan anak-anak? Ya. Itu poster apa anak-anak? Kandungan dalam sebatang rokok. Bapak menanya dulu. Ini. Pesan apa yang ada di dalam poster? Merokok banyak mengandung penyakit. Terus? Merokok tidak baik untuk kesehatan. Terus ada lagi? Pilih sehat bukan rokok. Pilih sehat bukan rokok. Berarti rokok itu banyak racun, banyak penyakitnya. Tadi anak-anak tidak boleh merokok ya. Terus informasi apa yang didapat di dalam poster? Informasi tentang kandungan di dalam sebatang rokok. Informasi kandungan di dalam rokok ada lagi? 400 zat berbahaya. 400 zat berbahaya. Bagus. Ada lagi? 43 zat penyebab 43 zat. Kemudian 400 jenis senyawa kimia. Berarti rokok itu bukan hanya ada 43, 400, berarti ada 4000 senyawa lagi yang bisa membuat organ di dalam tubuh kita banyak penyakitnya atau rusak. Jadi nanti anak-anak tidak boleh merokok karena di dalam sebatang rokok saja itu itu ada berapa itu? 4000 400 zat berbahaya, 43 zat penyebab kanker. Kemudian apa itu di bawah? Karbon monoksida, nikotin. Nah, itu yang ada di dalam rokok. Jadi anak-anak tidak boleh merokok meskipun nanti sudah dewasa. Karena sebatang rokok saja itu sudah banyak mengandung penyakit dan apa itu bahan kimia. Ini untuk selanjutnya. Rokok banyak mengandung zat-zat kimia yang tadi ada di poster. Berikut beberapa bahaya merokok terhadap kesehatan sistem pernapasan manusia. 1. Coba 1. Apa itu 1? Kemudian setelah itu kemudian yang kelima mengganggu kesehatan janin bagi ibu hamil. Apalagi kalau perempuan, cewek nanti setelah berkeluarga terus hamil tidak boleh merokok. Ingat, merokok itu banyak mengandung itu zat-zat kimia. Ya, tidak boleh merokok karena nanti akan merusak sistem
kemudian sel-sel sel-sel pernafasan atau organ-organ pernafasan. Seperti apa itu organ-organ pernafasan? Seperti apa? Nah, nanti ada videonya. Nah, anak-anak sekalian nanti akan mempelajari sistem pernafasan organ pada manusia. Nah, seperti apa modelnya, seperti apa nanti. Nah, fungsinya seperti apa. Nah, ini hari ini Bapak akan menjelaskan atau ada video tentang sistem pernafasan organ manusia. Nah, coba video ini disimak. Kemudian hal-hal yang penting dicatat ya. Nah, yang tidak mengerti nanti ditanya ya. Nah, videonya. Hai, perkenalkan nama Pak Alvin. Apa kabar kalian semua? Hari ini aku akan menjelaskan proses pernafasan pada manusia loh. Disimak ya. Pernafasan pada manusia adalah proses menjaga oksigen di dalam tubuh kita. Dari proses di paru-paru, kemudian dikeluarkannya gas karbon dioksida setelah proses di dalam paru-paru selesai. Atau secara sederhana, pernafasan pada manusia adalah kegiatan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Dalam proses pernafasan kita memerlukan alat pernafasan. Alat-alat pernafasan ini bisa kita singkat dengan paru-paru, hidung, tenggorokan, paru-paru, hidung. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai ketika udara berada di hidung. Di lubang hidung, udara disaring oleh rongga paru. Tenggorokan. Setelah melalui rongga hidung, udara akan melewati tenggorokan sebelum menuju paru-paru. Di tenggorokan udara melewati tiga saluran yaitu faring, dan trachea. Paru-paru. Setelah di tenggorokan, udara akan menuju paru-paru. Namun sebelum proses di paru-paru, udara akan melewati saluran yang bercabang dua. Kedua cabang tersebut dinamakan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru-paru sebelah kanan dan sebelah kiri. Bronkus bercabang-cabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronchiolus. Bronchiolus bermuara pada alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida dan pom air dengan oksigen. Setiap kamu bernafas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru. Oksigen itu kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Proses pernafasan pada manusia terbagi menjadi dua jenis, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernafasan. Inspirasi terjadi saat kita menghirup udara. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernafasan. Ekspirasi terjadi saat kita menghembuskan nafas atau mengeluarkan udara dari paru-paru kita. Pernafasan terbagi menjadi dua jenis, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada mempunyai proses seperti berikut ini. Inspirasi terjadi ketika otot nada tulang rusuk berkontraksi. Tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar. Tekanan darah dalam rongga dada menurun sehingga terjadi aliran darah dari lingkungan ke dalam saluran pernafasan. Ekspirasi terjadi ketika otot nada tulang rusuk mengendur atau disebut relaksasi yang menyebabkan mengecilnya rongga dada. Pernapasan perut. Selama inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga posisi permukaan diafragma menjadi mendatar. Akibatnya volume rongga dada dan paru-paru membesar. Sebaliknya, selama ekspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi sehingga menyebabkan posisi permukaan diafragma menjadi melengkung ke atas. Akibatnya volume rongga dada dan rongga paru-paru menjadi mengecil. Gangguan dalam pernapasan dapat terjadi karena debu, asap, bau tak sedap, dan kuman penyakit. Penyakit yang menyerang alat pernapasan manusia antara lain influenza, flu burung, dan TBC paru-paru. Sudah ya? Sudah videonya ya? Nah, ada Bapak ini apa namanya? Mau tanya yang ada di dalam video ini. Apa itu tadi ya? Apa itu? Tuhera. Hitero apa Tera? Hitero. Bagus, berarti
Anak-anak menyimak. Bagus. Berarti anak-anak bisa menyimak. Tadi Bapak bilangnya Bu Hera. Anak-anak bilang apa? Hiteru. Yang benar mana? Apa itu hiteru? Kemudian apa? Inspirasi. Menghirup udara dari luar ke dalam tubuh. Kalau ekspirasi, mengeluarkan. X itu berarti mengeluarkan udara. Kita hirup, berarti itu inspirasi. Kalau mengeluarkan, kita hirup dikeluarkan. Berarti itu ekspirasi. Ada yang mau nanya? Robi, mau nanya apa Robi? O2. Ada yang bisa menjawab O2? Ayo. Tadi. O2 itu adalah oksigen. O2 itu oksigen. Benar atau tidak salah? Berarti O2 itu Robi adalah oksigen itu udara yang kita hirup. Udara yang kita hirup. Oksigen. Terus, ada lagi yang mau nanya? Masih Robi. Apa? Yang keras. CO2. Apa itu CO2? Ayo, tangannya di atas. Yang bisa jawab. Ini. Karbon dioksida. Apa itu karbon dioksida? Karbon dioksida itu udara yang kita keluarkan dari dalam tubuh. Kalau oksigen, itu yang kita hirup. Karbon dioksida itu yang kita hirup. Karena di dalam tubuh itu oksigen diolah lagi dikeluarkan penyakitnya itu karbon dioksida. Kemudian dalam sistem pernafasan ada tadi apa itu ya? Beberapa penyakit itu apa? Siapa yang bisa jawab? Men. Influenza lagi. Flu burung. Kemudian itu berkaitan juga dengan tadi yang apa itu? Yang rokok itu ya. Bisa menyebabkan itu. Jadi anak-anak kita harus jaga organ pernafasan kita dengan baik. Seperti apa jalannya pernafasan? Bapak punya gambar. Ini. Apa ini? Sistem pernafasan pada manusia. Jalannya seperti ini dari pertama apa? Hidung. Kemudian tadi diafragma. Itu dari hidung ditarik turun ke mana ini? Tenggorokan. Setelah itu ke rahim tracheal, kemudian ke hidung, terus ke tubuh ini nanti dikeluarkan lagi. Ya. Fungsinya seperti apa? Fungsinya seperti apa? Fungsinya rongga hidung berfungsi kemudian tenggorokan. Kemudian trachea berfungsi menyaring udara
kemudian bronkus. Bronkus mengalirkan udara di mana itu? Dari trachea ke paru-paru. Paru-paru penting. Dari mana? Di sini ya, paru-paru. Kemudian alveolus. Sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tadi yang ditanya siapa ini? Robi. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida berarti ada di alveolus. Berarti fungsinya alveolus itu pertukaran udara di dalam tubuh. Pertukaran di sini. Di sini. Ya, di sini ya. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tukar. Yang oksigen masuk, yang karbon dioksida keluar. Itu berarti pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu ada di alveolus. Kemudian paru-paru itu merupakan organ utama pernafasan kita. Kalau paru-paru kita ada penyakitnya, berarti pernafasan kita sudah tidak normal. Kalau jadi harus dijaga paru-paru. Makanya tadi yang ada di poster itu tidak boleh merokok karena penyakit apa? Merusak, terus berburu, kalau paru-paru kita rusak, berarti sistem pernafasan kita itu tidak berjalan dengan baik. Kalau satunya rusak, berarti sistem pernafasan kita itu tidak baik. Makanya ini sistem pernafasan anak-anak itu harus dijaga. Tidak boleh merokok, tidak boleh makanan yang banyak mengandung penyakit ya. Terus harus olahraga yang teratur, makan makanan yang bergizi, yang sehat. Makanan bergizi sehat itu penting untuk menjaga kebugaran tubuh kita dan otomatis untuk menjaga organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Organ-organ yang ada di dalam tubuh kita seperti yang tadi sistem pernapasan itu. Sekarang, nah ini ada pertanyaan, tidak ada ya? Ada? Sudah mengerti ya? Untuk selanjutnya Bapak ini kan kemarin sudah ada kelompoknya ya, kelompok 1 ya, 1, kelompok 2, kelompok 3. Terus kemarin kan sudah Bapak umumkan suruh membawa untuk pembuatan untuk membuat apa itu? Sistem pernafasan sederhana. Ini dibagi per kelompok ya. Sekarang mau bikin atau buat sistem organ pernafasan sederhana itu harus selesai hari ini juga ya. Sudah membawa alat-alatnya dan bahan-bahannya. Bapak dikeluarkan, kelompok 1 dikeluarkan. Apa ini? Ada apa ini? Gunting, sedotan, balon apa ini? Besar ya? Iya. Apa ini? Ya, bagus. Ini ada ya? Apa ini namanya? Ini apa ini? Ini untuk menutup nanti ya? Iya. Ya, bagus. Lengkap ya? Pakai dulu. Terus, sebelum membuat, sepertinya ini Bapak punya video yang menarik dan keren. Ayo
bangun dulu. Berdiri dulu. Ah, nanti ditiru ya, yang ada di video ini ditiru bersama-sama. Ya? Sekali lagi ya? Sekali lagi. Ya, yuk sekali lagi. Setelah ini akan ada video pembuatan pernapasan sederhana. Bagaimana cara membuat organ pernafasan sederhana? Nah, bagaimana? Kita lihat videonya. Paru-paru manusia ini, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 3 buah balon, 2 buah sedotan, 1 botol air minum ukuran 1 liter, plastisin ini bisa diganti dengan tanah liat kalau susah didapatkan, kemudian selotip, dan kita membutuhkan gunting. Langkah pertama, botol air minum ini kita potong di bagian bawah dengan menggunakan gunting sehingga akan tampak seperti ini. Langkah kedua ujung sedotan ini kita masukkan ke dalam balon. Kemudian kita ikat keduanya menjadi satu dengan menggunakan karet, atau bisa juga menggunakan plastisin sehingga akan tampak seperti ini. Langkah selanjutnya, rangkaian yang sudah kita buat tadi kita masukkan melalui bagian dalam botol sampai ujung sedotannya keluar. Kemudian kira-kira posisinya akan seperti ini. Kemudian bagian atasnya kita tutup dengan plastisin. Pastikan kita menutupnya rapat sehingga tidak ada udara yang bocor, entah yang masuk atau yang keluar. Maka selanjutnya, 1 balon yang tersisa kita akan potong di bagian sini kira-kira. Kemudian kita coba sedikit renggangkan dan kita akan pasangkan di bagian bawah botol sehingga akan tampak seperti ini. Kemudian anak akan mengamati apa yang terjadi ketika ini terjadi.
di sini itu mewakili paru-paru, dan sedotan di bagian atas ini mewakili trakea, mulut, dan hidung. Sudah ya? Nah, ini Bapak punya contoh Bapak. Nah, seperti ini nanti. Nah, ini diafragmanya. Kalau yang tadi yang di video, kalau ditarik, nah, kalau ditarik ini akan mengembang. Nah, ini digunting, kemudian ini buat seperti ini. Nah, coba ya. Coba lihat ya. Nanti anak-anak bikin seperti ini ya. Ya. Ayo, sekarang kita bikin alat pernapasan sederhana dari botol bekas. Ayo dibuat. Ayo dibuat. Ayo dibuat. Ayo dibuat. Ayo dibuat. Ayo. Bagi. Ini selotipnya. Ayo dibagi tugas. Dua. Balik. Ya, sampai rata ini, sampai rata posisinya. Nah, keluar apa? Tidak ada lubang untuk bisa. Coba, ayo Dani, bantu temennya.
kasih. Terus. Yang udah coba Coba dikasih lagi ini, dikasih selotip lagi, kasih selotip lagi. Biar tidak kasih selotip lagi. Bisa. Nah, bagus. Nah, dikasih lagi biar ada ini. Kasih atasnya. Ini dikasih lagi. Sudah, kalau sudah itu oh, dicoba. Bagus itu bisa. Nah, ini bisa enggak? Bisa. Wah, bagus. Nah, coba ini dirapikan ini ya. Jangan ada nanti dirapikan. Ya, sudah ya? Nah, sudah ya? Bisa semua ya? Nah, bisa seperti ini. Nah, modelnya seperti ini ya? Modelnya seperti ini. Nah, setelah kalau sudah jadi semua ya? Ayo coba di depan, satu persatu dipresentasikan satu-satu. Ayo dipresentasikan. Amin. Coba amin. Coba ayo, enggak apa-apa, coba. Ayo dicoba. Bisa apa tidak itu? Amin. Yo, dicoba amin. Dicoba. Tuh, bisa apa tidak? Bisa. Coba. Ditarik. Nah, ditarik. Nah, yang selang itu apa? Nah, terus yang di dalam paru-paru yang bawah. Diafragma. Coba lagi, tunjukkan ke kelompok lain. Coba ditunjukkan kelompok lain. Coba ditunjukkan. Amin. Nah, ini bisa. Coba. Coba. Tuh, setelah itu ke sana. Coba, men. Nah, itu dari kelompok 1 bisa itu kelompok 1. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Yuk, menunjukkan perwakilan dari kelompok 2. Yuk. Bisa apa tidak ini kelompok 2? Bisa apa tidak kelompok 2?
ini adalah sedotan. Balon yang ada di dalam adalah paru-paru. Balon yang ada di bawah adalah diafragma. 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 Nah, coba tunjukkan. Tunjukkan. Kelompok 3. Ini punya saya kelompok 2. Kelompok 3. Diafragma. Coba ditarik itu, ditarik. Bisa apa enggak? Wah, bagus, bisa. Nah, bisa. Berarti itu apa? Inspirasi. Coba ditunjukkan ke kelompok 2. Nah, ini punya saya kelompok 3. Coba bisa atau tidak? Bisa atau tidak itu? Coba. Bisa. Oh, bisa. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ternyata kelas 5 pintar-pintar sudah bisa bikin alat pernafasan sederhana dari botol gambar balon sedotan. Nah, sedotan ini apa? Sedotan. Kalau balon yang 2 ini yang di bawah. Pinter. Nah, sekarang bikin alat pernapasan sederhana sudah. Kemudian tadi sudah menonton video tentang sistem pernapasan. Kemudian sudah apa? Nah, poster. Sekarang Bapak punya gambar apa ini? Nah, ini gambar apa? Gambar orang merokok di dalam mobil. Nah, berarti ini contoh gambar cerita. Nah, contoh gambar cerita. Nah, gambar cerita. Ayo perhatikan. Nah, fungsi dari gambar cerita. Jadi gambar cerita itu gambarnya apa itu? Menarik, kemudian ada ceritanya seperti ini. Ya, seperti tadi itu. Nah, untuk membuat gambar cerita, persiapkan bahan dan alat. Itu apa ini? Ini apa? Mata, pensil warna. Yang ini cat warna. Cat warna. Berarti kalau cat warna ini berarti warna basah karena pakai air. Kemudian yang pensil warna dan krayon ini berarti kering. Nah, untuk membuat gambar cerita tadi siapkan alat dan bahan, kemudian tentukan tema. Nah, kemudian nemu yang paling benar. Nah, setelah ini kita buat sketsa. Nah, anak buat sketsa dulu. Buat sketsa, tapi buat sketsanya jangan diterangi dulu. Buat sketsa dulu. Setelah sketsa dibuat, kemudian penyempurnaan gambar berarti itu diterangi, pinggir-pinggirannya diterangi. Pinggir-pinggirannya diterangi. Ya. Nah, setelah diterangi itu nanti dikasih warna. Sekarang
ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ngerti, sudah mengerti semua ya? Kalau sudah mengerti semua, Bapak punya soal. Punya soal, ini dikerjakan. Bapak berikan satu-satu ya. Itu ditulis namanya, kelas. Yo, ditulis nama kelas. Jangan lupa namanya, ditulis dulu nama, kemudian kelas. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang. Beri tanda silang. Beri tanda. Ya, kerjakan di sini, kerjakan. Beri tanda silang yang benar, yang menurut anak-anak benar, paling benar itu diberi tanda silang. Ayo. Sebelum mengerjakan soal, baca bismillah dulu. Baca bismillah dulu. Baca bismillah dulu. Ayo. Apa tadi? Oh, dah kebagian. Oh, Dani dah kebagian. Dani. Ini hampir Dani terlupakan. Dani tidak kebagian soal. Ayo dikerjakan. Kenapa? Basah? Oh iya, enggak apa-apa. Namanya kelas, nama kelas ya. Nama kelas terus. Nama kelas ya. Terus. Ini ayo dikerjakan. Kerjakan, ayo kerjakan. Tidak boleh mencontek. Ada soal yang tidak mengerti, tanya ya. Boleh dikerjakan, tidak boleh mencontek. Dikerjakan siswa. Dikasih silang, kalau yang benar dikasih silang, bagus. Dikasih silang kalau benar. Kurang 4 menit lagi. 4 menit atau 3 menit lagi. Itu Madura. Ayo Amel, dikerjakan. Sudah.
kurang 2 menit. Kurang 2 menit. Kurang 1 menit. Sudah ya? Nah, kalau sudah coba amin. Itu diambil lembarannya. Semua punya teman-temannya. Nah, diambil. Sudah semua ya? Sudah dikumpulkan? Nah, tadi sudah bikin alat pernapasan sederhana. Sudah mengerjakan soal evaluasi. Tepuk tangan dulu. Nah, tepuk tangan dulu. Ada yang mau bertanya? Nah, sekarang coba tadi kita mempelajari apa saja? Membuat poster. Hah? Informasi tentang kemudian apa ini? Kemudian belajar apa lagi? Tentang sistem. Coba ada yang menyimpulkan. Ayo, amin. Mau menyimpulkan ya? Ya. Menyimpulkan pelajaran yang barusan. Coba, amin. Mana? Coba. Coba. Ya, amin. Coba dibaca. Ya, ada apa-apa. Nanti tulis di bukunya ya. Terus bagus, tepuk tangan untuk Amin. Amin berarti sudah bisa menyimpulkan pelajaran yang barusan Bapak sampaikan. Nah, jadi bagaimana perasaan anak-anak semua? Senang. Terus
Rajin belajar. Biar nanti malam belajar, nah, Bapak kasih tugas dan kerjakan itu secara kelompok, membuat gambar membuat gambar cerita. Nah, itu besok dikumpul, nah, nanti malam dikerja secara kelompok. Berarti anak-anak ke rumahnya siapa? Nah, kelompok 1 ke rumahnya siapa? Amin. Kelompok 2 ke rumahnya siapa? Fatih. Nah, ke rumahnya Fatih. Kelompok 3 ke rumahnya Siva untuk belajar dan mengerjakan tugas kelompok. Ingat, meskipun belajar, anak-anak tetap harus bantu orang tua. Jangan kalau disuruh orang tua, tapi ibu minta tolong ini belikan gula, umpamanya ini. Kemudian Fatih menolak, saya lebih belajar bu. Enggak, belikan dulu gulanya, kemudian lanjutkan belajar. Kan cuma beli gula kan cuma sebentar, nggak sampai setengah jam ya. Paling tokonya di sebelah kan. Makanya kita anak-anak ini semuanya ya sama, Bapak juga harus belajar. Bukannya anak-anak kelas 5 ini belajar, Bapak juga ikut belajar, karena untuk besok apa yang mau disampaikan ke anak-anak. Besok belajar apa, Bapak juga harus belajar. Dikira sama anak-anak Bapak ada belajar ya? Enggak, Bapak juga belajar. Jadi anak-anak kelas 5 ini tetap semangat untuk belajar sebagai penerus bangsa. Nanti kedepannya bangsa ini kalian yang menentukan. Nanti kalau Bapak sudah tua, nanti dia Amir yang jadi guru, Bakir jadi tentara, ini siapa? Pak Ik jadi polisi, gitu. Ya, ingat ya, harus belajar. Karena pelajaran sudah selesai dan mengerjakan evaluasi sudah. Ini ketua kelas, ayo ditutup dengan membaca doa. Sebelum pelajaran ditutup, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. akhiri pelajaran hari ini. Semoga anak-anakku semua yang kelas 5 bisa memanfaatkan ilmu yang sudah didapatkan. Itu silakan anak-anak
Istirahat ya? Ya, istirahat. Nah, silakan. Istirahat. Ayo istirahat.